speaker kita yang ketiga ya. Speaker kita yang selanjutnya ini adalah seorang Stray Animal Care Consultant for Indonesia dari Four Paws International. Mari kita sambut Marisa Arif, Bachelor of Science dengan materinya yang berjudul Four Paws Shelter Adoption Program. Tepuk tangannya semua. Halo semuanya, apa kabar? Gimana? Masih segar? Gimana kalau saya undang semuanya untuk berdiri dulu sebentar, teman-teman? Kita berdiri dulu. Kita senam dulu. Kita stretching sebentar ya, teman-teman. Terserah mau stretchingnya gimana? Oke, let's feel it. Oke? Hirup udara dulu, tarik nafas panjang, keluar pelan-pelan. Sekali lagi. Maybe one more time. Okay, let's sit down and relax. Okay, try not to fall asleep. There's coffee outside, okay? Ya, nama saya Marisa Arif. Saya Stray Animal Care Coordinator untuk Indonesia. Saya akan membahas tentang Four Paws Shelter Adoption Program. Bisa next slide? Ya, pertama-tama kita akan bahas tentang apa itu shelter. Lalu kita masuk ke Four Paws Shelter Adoption Program yang dimulai dari modul 1 tentunya ke 4. Lalu modul 5-8 itu yang the second half tentang mempersiapkan hewan untuk adopsi. Yang terakhir nanti akan saya tutup dengan kesimpulan dan rekomendasi. Next slide. Seringkali tempat atau kata shelter disalahartikan ya teman-teman. Tentunya teman-teman di sini sering dengar permintaan-permintaan yang sebenarnya bukan tugas shelter semata. Contohnya, ada banyak nih teman-teman dari shelter atau rescuer ya. Misalnya, pasti ada yang pernah dengar, ada kucing beranak nih depan rumah saya. Kakak bisa tolong datang ambil gitu ya, beresin. Terus misalnya ada lagi yang telepon, Kak, istri saya udah hamil besar, sebentar lagi mau melahirkan. Jadi anjingnya udah nggak keurus gitu. Jadi somehow kita harus bereskan katanya. Nah, fungsi shelter lama-lama kita lihat membleber ya. Bahkan keluar jalur dari urusan relokasi sampai berbagai urusan rumah tangga. Shelter atau rumah singgah memang merupakan salah satu faktor penting dalam usaha meningkatkan kesejahteraan hewan. Tapi kita mesti ingat, shelter bukan tempat pembuangan hewan. Kalau orang bosen, kalau orang udah nggak mau urus hewan peliharaannya lagi, secara logika pun kita dapat mengerti bahwa shelter tidak akan mampu menampung semua kasus hewan dan segala gejolak perumahan rumah tangga kita. Mempunyai hewan peliharaan adalah komitmen seumur hidup. Dan seperti penjelasan-penjelasan yang sudah kita dengar, diperlukan usaha dan kerjasama semua stakeholder, seluruh masyarakat untuk membenahi masalah kesejahteraan hewan, lingkungan, dan manusia. Karena semuanya terkait. Anjing dan kucing di lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Warga setempat hendaknya saling bantu, memperbaiki gizi hewan, menjaga keamanannya, mengusahakan vaksinasi dan sterilisasi oleh dokter hewan, dan menghormati keberadaannya. Karena seperti kita, mereka pun punya hak untuk hidup di dunia ini. Nah, edukasi masyarakat ini juga merupakan bagian dari program shelter yang baik. Nah, jadi gunanya shelter itu apa ya? Shelter adalah wadah pendukung untuk membantu hewan-hewan telantar dalam memenuhi kebutuhan fisik dan mentalnya, untuk rehabilitasi dan untuk mempersiapkannya supaya bisa beradaptasi dengan kehidupan di shelter dan di rumah barunya nanti.
Shelter hendaknya menjadi pengalaman hidup yang positif dan sementara menuju kehidupan dengan keluarga yang penuh kasih dan bertanggung jawab. Next slide please. Four Paws Shelter Adoption Program ini dibuat untuk membantu teman-teman pengelola shelter dalam operasional sehari-hari dan menjadikannya pusat adopsi yang baik. Program SAP ini gratis dan online dan sudah digunakan di lebih dari 40 negara. Teman-teman nanti dapat mendaftar melalui website Four Paws atau dengan scan QR code. Nanti teman-teman kalau lihat leaflets kayak gini di depan bisa scan QR code-nya. Nanti juga akan ada linknya di animalwelfare.id. Next slide. SAP terdiri dari 8 modul. 4 modul pertama membahas tentang kesejahteraan hewan dan kebutuhan dasarnya. Berikutnya 4 modul yang kedua tentang langkah-langkah mempersiapkan hewan untuk adopsi. Next slide. Modul 1 tentang kesejahteraan dan kebutuhan dasar hewan. Kesejahteraan hewan adalah tadi teman-teman udah dengar ya, kondisi mental hewan yang dipengaruhi oleh interaksi antara kualitas nutrisi, lingkungan fisiknya, status kesehatannya, dan interaksi perilaku dengan lingkungan, hewan lain, dan manusia yang bertujuan untuk mencapai kualitas hidup yang positif secara keseluruhan. Dan kita menjaga pengalaman negatif sesedikit mungkin. Model 5 domain yang di sini memberi kerangka kerja untuk menilai kesejahteraan hewan berdasarkan interaksi antara nutrisi, lingkungan, kesehatan, perilaku, dan kondisi mental. Next slide. Modul 2 mencakup tindakan-tindakan untuk mendukung penyediaan nutrisi, kesehatan, dan lingkungan yang memadai. Jadi ini 3 domain dari 5 domains model. Bagian nutrisi kita akan lihat tentang makanan, cara penyajian yang baik, dan makanan yang berbahaya yang nggak boleh dikasih ke anjing dan kucing. Pada bagian kesehatan, kita akan menemukan panduan dan daftar periksa sehari-hari untuk staf dan relawan, tentunya di luar perawatan medis yang harus dilakukan dokter hewan. Next slide. Pada bagian lingkungan kita akan membahas tentang desain shelter dan desain kandang, fasilitas yang diperlukan, dan pembersihan serta disinfeksi. Next. Modul 3, perilaku ya anjing yang sesuai. Lingkungan penampungan yang baik mendukung berkembangnya perilaku yang sesuai. Memelihara kesehatan psikologis dan emosional sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Next. Dengan memberikan hewan rutinitas dan pilihan, ia akan lebih merasa aman dan nyaman dan bisa berkembang. Di segala kegiatan, kita harus berusaha menciptakan perasaan aman dengan memberikan prediktabilitas, kontrol, dan penanganan yang lembut. Di modul ini teman-teman juga dapat melihat video dan mengunduh tips-tips pelatihan. Next. Modul 4 kita akan mengenali tanda-tanda stres dan strategi mengurangi stres. Kita juga akan memahami hubungan antara rasa sakit dan emosi dengan perilaku. Kita juga akan belajar komunikasi dengan hewan. Nah, ada fakta-fakta penting tentang stres. Stres itu ternyata penting untuk hidup, teman-teman. Stres adalah reaksi tubuh kita kalau kita merasakan ancaman. Next slide. Kemampuan untuk mengatasi stres terbentuk selama masa kehamilan dan beberapa minggu setelah dilahirkan. Maka itu
anjing kucing yang di-breed seringkali mengalami banyak masalah kesehatan dan perilaku karena sikon yang parah. Selain masalah kesehatan dan perilaku, industri breeding karena mengawinkan hewan-hewan ras sejenis membawa banyak sekali penyakit turunan atau cacat genetik yang diakibatkan perkawinan sekerabat alias incest dari awal mula mereka dibuat manusia. Next. Ya, modul ini akan menjelaskan juga tentang berbagai faktor pemicu stres dan strategi menguranginya. Next slide. Dari keseharian dan waktu kita bersama hewan, kita akan semakin mampu menafsirkan bahasa tubuh mereka untuk memperbaiki kesejahteraan dan pengalaman mentalnya. Next slide. Nah, ini kita masuk ke bagian kedua dari Shelter Adoption Program, persiapan untuk adopsi. Teman-teman bisa lihat, proses adopsi itu adalah tentang menemukan kecocokan yang tepat. Tujuannya adalah untuk memastikan kesejahteraan hewan yang diadopsi. Tahapnya ada sebelum, selama, dan setelah adopsi. Next slide. Sebelum adopsi, sebaiknya kita menyiapkan database yang memuat informasi tentang hewan-hewan di shelter untuk memfasilitasi pencocokan hewan dan adopter. Database ini bukan diisi saat penerimaan hewan saja, tapi juga harus selalu diupdate dengan perkembangannya di shelter dan setelah adopsi. Jadi kayak buat database KTP hewan gitu teman-teman, super lengkap. Next. Nah, ini selama adopsi, di sini teman-teman nanti akan melihat langkah-langkah proses temu sapa, ada template dan kuesioner untuk wawancara, kunjungan, perjanjian adopsi, tentang memberikan pendidikan tentang adopsi. Nah, orang mungkin suka ada yang nanya ya teman-teman, kenapa sih kok adopsi ribet banget ya, pakai proses. Teman-teman bisa jelaskan, because we care. Karena beginilah proses punya hewan yang terurus. Kalau punya hewannya, segampang ambil anjing di jendela atau di lapangan parkir, tukar uang, kemungkinan besar anjingnya nggak keurus. Trauma apapun yang kita lalui, yang mereka lalui, sudah kita sejahterakan. Dan kita berusaha untuk menjaga kesejahteraan itu. Next. Nah, setelah adopsi, dukungan juga sangat penting untuk memudahkan transisi anjing dan keluarga barunya. Misalnya dengan memberikan starter kit. Isinya informasi-informasi penting tentang anabul. Kita juga bisa menjaga hubungan dengan telepon, video call. Kita juga bisa dengan melakukan kunjungan atau kegiatan bersama. Nah, sekarang mari kita saksikan cuplikan kunjungan kami ke salah satu adopter. Keluarga ini mengadopsi Saito yang kemudian diberi nama Laihok. Laihok direscue saat masih di kandungan ibunya. Leher sang induk Preni pada waktu itu sudah terjerat tali para penjagal anjing, tapi untungnya Preni bisa kabur. Dengan bantuan Balikpapan Cat Rescue, Preni berhasil diselamatkan, lalu difoster oleh Anne dan Doni. Ini cuplikan saat Done dan Anne mengunjungi Laihok setahun setelah diadopsi. Hari itu hujan lebat teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat bahasa tubuh Laihok yang pertama-tama agak ragu, kemudian berubah setelah menyadari kehadiran orang-orang yang dulu mengasuhnya. Di enter.
Ya, next slide. Di modul 6 kita akan mempelajari tentang mempromosikan adopsi dari shelter. Ini sangat penting teman-teman untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang shelter Anda dan tentang adopsi. Ada berbagai cara sebenarnya menjangkau masyarakat dan menyampaikan informasi. Salah satunya adalah melalui social media yang nanti akan dibahas sama Kak Davina, dengan kunjungan ke sekolah-sekolah, mengadakan adoption day, bisa dengan bercerita dan membuat masyarakat jadi bagian dari misi dan hidup hewan-hewan rescue kita. Hendaknya kita berbagi pengalaman dan pengetahuan mengapa adopsi lebih baik daripada membeli, baik dari segi kemanusiaan maupun ilmiah. Adopsi adalah pilihan yang tepat. Nanti teman-teman di modul ini juga bisa dapat tips membuat foto dan video-video yang menarik. Mari kita saksikan salah satu contoh video untuk mempromosikan adopsi dan shelter Anda. Next slide. Berikutnya modul 7. Tentang pelatihan dasar untuk anjing di shelter. Di sini modul ini akan menjelaskan tentang bagaimana anjing belajar dan bagaimana perilaku diciptakan dengan cara yang benar atau positive reinforcement. Banyak pengajaran cara lama yang keras dan terbukti tidak efektif dan membahayakan kesejahteraan. Anjing akan dapat belajar jika kesejahteraannya dan kesehatannya terpelihara. Instruksi-instruksi dalam modul ini juga dilengkapi dengan video untuk memperjelas cara melatih anjing. Next slide. Di modul 8, yaitu modul terakhir dari Shelter Adoption Program, kita akan belajar mengenai penilaian perilaku hewan. Di sini kita akan belajar tentang mengidentifikasi perilaku yang nggak normal dan strategi penanganannya. Kita juga akan belajar mengidentifikasi penyebab yang mendasari masalah perilaku. Komponen kunci serta teknik yang sesuai untuk mengatasi masalah perilaku itu. Shelter Adoption Program menyediakan struktur dan panduan untuk operasional harian shelter dan proses adopsi yang baik. Panduan ini juga memungkinkan kita untuk menyesuaikan praktek dengan sikon lingkungan kita, sambil berpegang pada nilai fundamental kesejahteraan. Sebagai contoh hasil penerapan program ini adalah program adopsi kami di Balikpapan, Kalimantan Timur, di mana suatu perusahaan mengadopsi hewan-hewan telantar di sekitarnya. Pemilik perusahaan sudah mengadopsi banyak anjing di rumahnya, lalu ingin menggunakan lahan perusahaannya untuk menolong hewan-hewan telantar. Dengan dukungan para staf, kami bekerja sama di mana adopter menyediakan lahan dan segala kebutuhannya, dan kami membantu mengedukasi para staf dalam pemeliharaan dan cara memperlakukan hewan yang baik. Mari kita saksikan cuplikan singkat keseharian Mas Darwin, Erik, Arul, dan Ilham di PT United Hydraulic Technology dengan anjing-anjing rescue mereka. Silakan Mas. Next slide.
What if I say I know, you know? What if I told you I like you? We stay, we go. What if I told you I like you? I know, you know. What if I told you I like you? We stay, we go. What if I told you I like you? What if I told you I like you? Adoption program melalui website 4PAWS atau dengan scan QR code. Next slide. Pada leaflets atau di layar ini, setelah menyelesaikan course, Anda akan mendapatkan 100 customized leaflets, adoption success kit, dan certificate of completion. Thank you very much for your time and enjoy the rest of the conference. Thank you. Ya, terima kasih.